Salam jemaat yang terkasih, kita akan memasuki ibadah Natal, tapi sebelumnya kami mohon dengan hormat supaya semua alat komunikasi kita silent dulu, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami mengucapkan selamat datang bagi kita semua. Kehadiran kita bersama dalam merayakan Natal, di mana Yesus lahir menjadi penebus umat manusia. Kiranya hati dan pikiran kita terpaut hanya pada bayi yang baru lahir itu, yang disembah oleh para gembala, yang kepadanya orang Majus memberikan persembahan, sebab dialah juru selamat kita. Jemaat Tuhan, marilah kita mengikuti ibadah malam Natal ini dari awal hingga akhirnya nanti di dalam kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terlebih setelah kembali dari gereja ini, ada banyak kesan dan pesan Natal untuk dibawa dalam kehidupan kita. Adapun tema Natal kita pada malam hari ini adalah sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Subtema dengan semangat Natal, mari kita meneladani hidup Yesus untuk saling melayani dalam damai sejahtera dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyambut barisan prosesi. Kami mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri.
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Rumput menjadi kerang, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 8. Tuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 22. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 15.
Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Mari kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ketua Panitia Natal, Bapak Penatua Agus Saud M. Gurning, SP. Kami persilakan. Shalom, selamat Natal dan salam sejahtera untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Dr. John Kitop Silitonga MTH dan Inang. Yang kami hormati Amang Pengurus Harian Jemaat dan Inang. Yang kami hormati Amang Inang, rekan penatua. Yang kami kasihi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan yang berbahagia. Dan juga yang kami cintai, rekan-rekan kami panitia Natal GKPI Padang Bulan tahun 2022. Pertama-tama kita ucapkan puji Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunia-Nya. Kita boleh berkumpul bersama di gereja yang kita cintai ini, Gereja GKPI Padang Bulan, untuk merayakan hari Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, terlebih di hati kita. Kiranya dengan lahirnya Sang Raja Damai di tengah-tengah dunia ini dapat membawa penuh sukacita di dalam kehidupan kita. Dengan semangat Natal, marilah kita meneladani hidup Yesus Kristus untuk saling melayani dalam damai sejahtera dan kebenaran. Sehubungan dengan perayaan Natal ini, saya mewakili segenap perayaan Natal di GKPI Padang Bulan 1 mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah menghadiri Natal di gereja kita pada malam hari ini. Kami dari panitia juga berterima kasih kepada Amang Pendeta, pengurus harian jemaat, Amang Inang, rekan-rekan penatua, dan juga kepada pihak-pihak yang telah membantu kami panitia, baik pikiran dan tenaga dalam mensukseskan kegiatan Natal pada malam hari ini. Saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan panitia atas kerjasamanya selama ini. Disadari atau tidak disadari, pasti selama perjuangan mengadakan perayaan Natal ini banyak suka dan duka. Mungkin lebih dari itu, terjadi kesalahpahaman di antara kita panitia, baik perbedaan pendapat, ketersinggungan,
ada sikap dan perilaku maupun kata-kata dan pembicaraan yang tidak baik. Namun kita tahu itu timbul karena adanya semangat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, marilah kita tinggalkan itu semua dan bersukacita untuk merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya pada malam hari ini, saya mewakili Panitia Natal GKPI Padang Bulan 1, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua jemaat yang hadir di gereja kita ini. Jika belum merasa puas dalam pelayanan kami, suasana acara dan fasilitas maupun kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelumnya kami mohon maaf. Akhir kata, kami atas nama Panitia GKPI Padang Bulan 1 mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2022 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2023. Demikianlah sambutan singkat ini saya perbuat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada roh-roh zaman yang membawa manusia kepada kebinasaan, atau kepada Tuhan Allah penuh kasih yang membawa manusia kepada kehidupan dan keselamatan. Untuk itu, bagi saudara-saudaraku sekalian yang telah hadir dalam persekutuan kita di dalam rumah Tuhan yang telah Dia kuduskan ini, siapkanlah hatimu, sebab saat ini Tuhan telah datang untuk melawat kita umat-Nya. Sesungguhnya Tuhan Allah kini hadir di tengah-tengah kita. Siapkanlah hatimu, sembahlah Dia, agungkanlah namanya, dan pujilah Dia, Raja Agung Tuhan kita. Dan saat ini dalam suasana hikmat, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 2, Hai dunia gembiralah.
pertolongan kepada kita dalam kebaktian Natal malam ini adalah di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang benar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Haleluya. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, sebab Engkau telah melawat dan membawa kelepasan bagi umat-Mu. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita, kepadanya sajalah kiranya hati kita percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri, serta berkatilah ibadah kami ini dari permulaan hingga berakhir, demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita bernyanyi lagu Selamat Selamat Datang. Mendengarkan kidung pujian oleh Kor Parari Kamis.
tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Pembunuhan, perampokan, pencurian, hawa nafsu, itulah yang menguasai hidup manusia. Kedegilan, ketidakadilan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan perbuatan-perbuatan daging lainnya telah merusak akhlak manusia. Bahkan persekutuan dengan alam ciptaan yang lainnya juga telah pudar oleh karena ulah manusia. Bagaimanakah dosa itu menggerogoti hidup manusia dan alam ciptaan Tuhan? Sebab itu, nama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Roma 5 ayat 13 sampai 14. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Roma 3 ayat 13 sampai 18. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah, tetapi mereka semua telah menyimpang. Mereka sekalian telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang yang berlimpah dan kekenyangan, namun tetap tidak merasakan kebebasan, sukacita dan damai sejahtera di dalam hidupnya. Di samping itu, mereka pun membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Mazmur 53 ayat 3 sampai 4 dan Yeremia 5 ayat 27 sampai 28. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan telah menunjukkan semua kesalahan dan pelanggaran kita yang menjadi pemisah antara kita dengan dirinya. Sekarang, apakah jawaban kita atas semua firman-Nya ini? Ya Tuhan, kami menyadari akan kegagalan kami atas tugas dan tanggung jawab yang telah Kau beri. Kasihanilah kami dan berikanlah keadilan-Mu bagi kami, agar kami layak di hadapan-Mu.
Kita akan mendengarkan kor pujian dari Tunas Muda GKPI Padang Bulan.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih, di tengah-tengah sukacita kita menyambut lawatan Kristus Sang Juru Selamat, di sekitar kita masih banyak orang-orang yang tidak dapat hadir tengah-tengah kita. Hanya karena mereka adalah orang-orang yang tidak dikehendaki, tidak dicintai, dan tidak dipedulikan, yang hidupnya dihina, yang lapar, yang telanjang, yang hampir mati, dan yang tidak mempunyai sanak saudara. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk membawa keadilan dan membagikan kedamaian serta sukacita Natal di tengah-tengah mereka. Saat ini, ketika kita berada di sini, di sekitar kita betapa banyak para bapak dan ibu yang bekerja keras dengan meninggalkan anak-anaknya sejak dari subuh hingga larut malam, hanya untuk memperoleh sedikit penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, begitu banyak pemuda yang berpeluh di terminal, juga para pemuda yang berkutat di pabrik-pabrik. Sebagian lagi berlumpur di sawah, dan sebagian lainnya lagi mengarungi lautan. Semuanya mereka lakukan demi mencapai harapan-harapan yang mereka inginkan. Ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai untuk melayani sesama kami, untuk kami boleh ambil bagian dalam membebaskan mereka dari penderitaan. Di tengah-tengah penderitaan dan kemiskinan yang semakin merajalela, di mana-mana terjadi kerusuhan, terjadi pemerkosaan atas hak hidup manusia, premanisme yang semakin merisaukan, para provokator yang menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan akibatnya agama dijadikan sebagai kambing hitam. Apakah ini sebagai pertanda bahwa keberadaan Tuhan sudah tidak diperdulikan manusia lagi? Ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai alat-Mu untuk membawa kedamaian dan cinta kasih di tengah-tengah kebencian dan perselisihan. Di saat kita berada di tempat ini, di sekitar kita begitu banyak jeritan dan tangisan yang memilukan hati, dari gunung, bukit dan lembah, yang merasakan keindahannya dirusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Demikian juga ikan-ikan dan karang-karang di laut, serta burung-burung di udara, merasakan kegelisahan dan kebimbangan. Oleh karena tempat mereka melangsungkan kehidupan, telah diusik oleh keegoisan manusia. Ya Tuhan, jadikanlah kami alat-Mu untuk membawa keadilan, kedamaian,
dan sukacita Natal bagi seluruh jemaat. Saudara-saudara yang kekasih, dari dulu hingga sekarang, penderitaan dan ketidakadilan yang diselingi dengan tetesan air mata terus mengalir, bahkan semakin deras saja di tengah proses kemiskinan yang semakin merajalela. Di manakah kita sebagai orang-orang yang percaya dan yang telah diselamat Tuhan di tengah-tengah semuanya ini? Manusia kini masing-masing membawa jalan pikirannya sendiri. Kepedulian kepada orang lain semakin tidak ada. Justru yang ada hanya persaingan. Lalu, bagaimanakah manusia menjalani kehidupannya? Keadaan dunia semakin kacau, kerusuhan di mana-mana, penindasan dan pemerkosaan hak asasi mewarnai hari-hari manusia. Penguasaan-penguasaan politik membuat kehidupan manusia bagai eksperimen untuk memberhasilkan idenya. Nyawa manusia semakin tidak berharga. Perang saudara, perang suku, kerusuhan berbau sara terjadi di mana-mana. Golongan kecil dan kaum lemah semakin tertindas. Pengungsi menjerit, kelaparan di mana-mana. Di sisi lain, kaum buruh setiap hari menuntut haknya, upah sebagai imbalan jerih payah yang selayaknya tidak pernah dirasakannya. Hidup yang layak tidak pernah dirasakannya. Bukan karena dia malas, tapi struktur negeri inilah yang membuat dia tidak berdaya. Sementara si pengusaha malah membayar tangan-tangan pemilik senjata untuk menyelesaikan perkaranya. Kaum muda terlena oleh kemajuan zaman, narkoba dan ragam psikotropika lainnya menjadi barang konsumsi yang sudah tidak langka lagi. Kegairahan hidup di dunia kini diperoleh melalui benda-benda terlarang itu. Kenikmatan itu kemudian diperoleh dengan pergaulan bebas. Namun di pihak lain, banyak generasi muda yang harus meninggalkan bangku sekolah karena tidak mampu lagi meneruskan pendidikannya akibat kemiskinan. Keadilan baginya hanya sebuah mimpi saja. Namun ketidakberdayaan itu pun bukan semata-mata datang dari dirinya sendiri. Lalu dari mana? Tuhan, haruskah dunia ini tersusun bagi duri-duri tajam yang siap melukai setiap orang yang datang dari setiap arah, setiap bidang kehidupan, yang kubur yang memanggang, menantikan peti indah yang membungkus mayat-mayat tak berdaya. Politik memanas bagai bara api, ekonomi hancur, budaya tercemari, kehidupan sosial berat tertimpa egoisme. Kemana arah semua ini? Manusia semakin dibebani dosa dan tanpa sadar sudah menjadi penghuni kegelapan. Pikirannya letih dan badannya tak berdaya lagi karena dosa sudah semakin berat menimpa. Manusia tidak lagi pernah memikirkan tujuan hidupnya sebab ia menjauhi penciptanya. Tuhan, tolonglah kami. Di tengah kuasa gelap yang menghimpit kami berseru memohon pengampunan-Mu. Jangan biarkan kami semakin terlena. Janganlah menghukum kami karena dosa kami. Biarlah kemurahan-Mu memihak kami. Utuslah anak-Mu untuk menyelamatkan kami. Kita dengar pujian dari Kor Nadawasu dan Kor Ama.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 sampai 2, Alam Raya Berkumandang. Allah
pengampunan dosa, janji keselamatan. Sesungguhnya Allah Maha Kasih dan Maha Pemurah, sebab Ia setia menanti setiap orang yang mau berbalik kepadanya. Pengampunannya senantiasa ada bagi setiap orang yang mau menerimanya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Mazmur 103 ayat 8 sampai 9. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 10 sampai 11. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami, dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Daniel 9 ayat 9 sampai 10. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. 2 Raja-Raja 17 ayat 7. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. 2 Raja-Raja 17 ayat 10. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. 2 Raja-Raja 17 ayat 12. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya 60 ayat 2. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Yesaya 35 ayat 1. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yesaya 35 ayat 6. Dan orang-orang yang dibebaskan, Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Yesaya 35 ayat 10.
Kita puji Tuhan melalui Kor Naomi.
Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 102 ayat 1 sampai 2 di dalam palungan. Liturgi yang ketiga, nubuatan dan kedatangan Sang Juru Selamat. Doa dan tangisan manusia telah sampai kepada Allah, pengharapan manusia telah dikabulkan oleh Allah, maka tiada lagi perhambaan dan perbudakan. Dosa-dosa manusia telah diampuni oleh Tuhan melalui kedatangan putranya yang kudus, Yesus Kristus. Keinginan Allah untuk mewujud nyatakan keadilan dan kedamaian di bumi telah Dia genapi melalui lawatannya di tengah-tengah kehidupan kita manusia di dalam Kristus Yesus, yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Inilah berita kedatangan Juru Selamat. Mari kita mendengarkan liturgi dari para penetua kita. Mazmur 11 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Mazmur 103 ayat 5 sampai 6. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Mazmur 33 ayat 1 sampai ayat 3.
Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermaksmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Mazmur 61 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Lukas 1 ayat 26 sampai 32. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah yang mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 1-5. Lukas 2 ayat 6 sampai 10. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lukas 2 ayat 11 sampai dengan 14. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya."
Marilah kita mendengarkan lagu pujian vokal solo Mary Ditiono, Stephen Jonathan Manurung. Kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 96 ayat 1 dan 4, Di Malam Sunyi Bergema. Dengan berita
Saudara-saudara yang kekasih, Yesus Kristus telah lahir sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia melawat kita untuk menyentuh hati kita, agar kita dibebaskan dari segala apapun yang membebani hidup kita. Kami undang jemaat seluruhnya untuk bangkit berdiri. Sambil kita bernyanyi, kita menyalakan senter yang telah kita terima dari tas masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 2 dan 3, Malam Kudus. Pertama, Sekolah Minggu Tunas Muda dan Pemuda-Pemudi. Kemudian para orang tua, baru jemaat seluruhnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi khotbah dalam perayaan Natal malam ini adalah yang terambil dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan subtema dengan semangat Natal, mari kita meneladani hidup Yesus untuk saling melayani dalam damai sejahtera dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nubuatan Yesaya tentang kelahiran Kristus telah mempesona jutaan orang, membuat takjub, kagum heran, sebab keindahan dan kesederhanaannya, serta pribadi dan hidupnya yang penuh dengan kuasa. Namanya Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Kita dapat menyaksikan sendiri kesempurnaan pribadinya. Pribadi Tuhan Yesus diterima dengan yakin oleh murid-muridnya dan oleh layak ramai. Secara umum sewaktu berada di antara halayak ramai, dia berkeliling di daerah Galilea, Judea dan Samaria, dipuja. Yang terutama, dia sangat rendah hati. Itulah yang paling menonjol pada dirinya. Dia percaya akan keilahiannya, tapi tidak menepuk dada, membanggakan dirinya, membanggakan sifatnya. Tidak pernah congkak akan kebesarannya, seperti biasa terlihat pada orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Dia sangat rendah hati. Ajarannya yang berpusat pada dirinya, tapi tingkah laku menyangkal diri. Dia telah memusatkan kita pada dirinya, tapi ia merendahkan dirinya. Ia menaruh penghargaan yang setinggi-tingginya pada dirinya sendiri, tapi sekaligus kesediaan untuk mengorbankan diri. Dia adalah Tuhan atas segala-galanya, tapi ia menjadi pelayan bagi semua orang. Bahkan dia berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalah arti sebuah nama? Kita sering mendengar dan mengatakan, apalah arti sebuah nama? Setangkai bunga mawar atau bunga yang lain disebut apapun dalam bahasa lain, harumnya akan tetap sama saja. Tetapi itu adalah bunga lain dengan manusia. Nama sangat mempunyai arti. Mempunyai arti yang besar buat manusia. Ada banyak orang pergi ke pengadilan untuk mengubah nama mereka. Dan orang tua bersusah payah untuk memilih nama untuk anak-anak mereka, dengan harapan nama akan membawa keberuntungan dan dapat mencerminkan pribadinya. Misalnya, budiman supaya orang yang berbudi, setiawan supaya orang yang tetap setia, timbul supaya tidak tenggelam, maruli tua supaya tidak marjea, bunga supaya harum dan tetap semerbak, baritauli supaya tetap terberita dan terkenal, pardamaian supaya tidak ada kekacauan, bonar supaya tetap benar, jangan bengkok-bengkok dan neko-neko, tigor supaya tetap jujur dan lain sebagainya. Namun yang penuh dengan arti, nama merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, sebab nama mencerminkan sifat seseorang. Teristimewa nama itu kalau dilihat dari pola
Alkitab. Banyak nama-nama yang diganti setelah Yesus memperkenalkan dirinya, dan nama itu yang sekaligus seperti Abraham dan Simon menjadi Petrus yang artinya batu karang. Namun nama yang terpenting dari semua nama adalah nama yang dihubungkan dengan juru selamat kita. Engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus mempunyai arti Tuhan itu keselamatanku. Pengertian ini mengungkapkan siapakah Yesus sebenarnya dan apa yang diperbuatnya bagi kita. Yesaya melihat ini sebagai nama yang unik, indah, karena dia adalah Allah dan sekaligus manusia. Sebagai seorang manusia dilahirkan dan terlibat dalam sifat manusia, namun ia tidak berdosa. Yesus adalah anak Allah dalam rupa manusia. Ia akan bertumbuh dan akan memerintah seluruh umat manusia. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang ajaib dalam kehidupan Tuhan, dalam dunia sekitar kita di mana kita hidup, dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban. Oleh ilmu pengetahuan modern, walaupun demikian orang akan merasa jemu, ada kebosanan, kekosongan, dan kesepian. Apakah keajaiban itu? Ada banyak arti tentang keajaiban, takjub, heran, terpesona, kekaguman, bahkan mungkin kebingungan dan pemujaan. Keajaiban bukanlah dalam pengertian yang dangkal dan bukan sensasi, tetapi memiliki nilai. Bukan kesenangan murahan, tetapi akan memperkaya pengertian orang dan akan menjadikan seorang akan lebih baik dan lebih berguna. Terpesona akan kemurahan Allah. Daud mengimani perkataan ini dan dia mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintangmu yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Yesus semua orang mendengar, heran tentang apa yang dikatakan. Gembala-gembala itu berkata, hal ini merupakan sesuatu yang ajaib. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kehidupan Kristus merupakan sesuatu yang ajaib. Setiap hal yang diserahkan kepadanya ambil bagian dalam keajaiban. Perkawinan adalah suatu hal yang biasa, sampai Yesus datang mengubahnya menjadi suatu kesempatan yang sampai sekarang masih direnungkan oleh banyak orang-orang yang saleh. Para pelayan yang biasa mengisi tempayan-tempayan biasa dengan air, dan kemudian sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib terjadi, air menjadi anggur. Ini adalah keajaiban kehidupannya. Apapun yang di zamannya berubah menjadi sesuatu yang ajaib, yang baru, dan mempunyai makna yang baru pula. Petrus dan kawan-kawannya, para nelayan, mungkin akan menjalani hidup yang normal dan meninggal secara wajar kalau mereka tidak bertemu dengan Yesus. Petrus sebelum bertemu dengan Yesus adalah seorang nelayan, tetapi ketika Yesus memberi perintah kepadanya, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Pengalaman yang sama sekali baru. Petrus sering mengalami angin ribut di Danau Galilea, tetapi pengalaman menjadi berbeda ketika Yesus mengambil alih situasi. Diam, tenanglah. Yesus bahkan mengizinkan Petrus berjalan di atas air. Apapun yang dijamah Yesus diberkatinya, diperindahnya menjadi satu yang serba ajaib.
Ia mencelikan mata orang sehingga mereka dapat melihat kemegahan bunga bakung, kebebasan burung-burung pipit. Ia memberkati roti dan memberi makanan, suatu arti yang dalam kemewahan berkat karunia Tuhan. Ia menulis di tanah lalu membingungkan para pemimpin agama yang sedang marah. Bahkan keajaiban yang paling besar ialah ketika mengubah salib yang memalukan menjadi tempat pertemuan antara kasih Allah dengan dosa manusia. Segala sesuatunya tentang Yesus adalah ajaib. Kelahirannya, kehidupannya, firman-Nya, pengajarannya ajaib. Dalam perkataan kita memiliki hidup, kematian dan kebangkitan, semuanya ajaib. Namanya ajaib menempati urutan pertama dari semua nama yang ada. Pengaruh dari hidupnya menjadi sama sekali baru. Kenapa Yesus disebut penasehat ajaib? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat itu tentang keadaan daripada perjalanan Tuhan. Ia penasehat yang pandai merasa, bukan seperti manusia terlalu banyak merasa pandai. Tentang kewajiban bait Allah, Yesus dengan tegas tetapi sabar menyarankan kepada Petrus untuk membayarkannya, dan Petrus dan dari Yesus sendiri, dan kata Yesus supaya tidak menjadi batu sandungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus adalah Allah yang perkasa. Sungguh sangat paradoksal, seorang bayi yang dilahirkan di kandang domba disebut perkasa. Tetapi ingat, kelahiran Yesus mempengaruhi langit sehingga sebuah bintang besar muncul. Bintang ini mempengaruhi orang Majus dan mereka meninggalkan negeri mereka untuk datang dari jauh-jauh supaya menyembah Yesus. Kelahiran Yesus mengejutkan Raja Herodes beserta para penghuni istana. Para malaikat bernyanyi, malam berubah terang benderang, tampak kemuliaan Tuhan berada di depan manusia. Seluruh perjanjian lama mengisahkan keberadaannya. Ketika ia berada di dunia, ia menyatakan dirinya Allah yang perkasa dengan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Berbicara tentang hidupnya, Yesus berkata, "Aku berkuasa memberikan dan berkuasa untuk mengambilnya kembali." Yesus berkuasa atas maut, berkuasa atas kematian, berkuasa atas waktu. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anaknya maupun dalam hidup dirinya sendiri. Keperkasaannya, mata orang buta akan dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan bisa berjalan dan bersorak-sorai, kedukaan dan keluhan kesah akan menjauh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa disebut Bapa yang kekal? Apa alasannya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu harta milik yang paling berharga dan bersifat paradok dalam hidup kita adalah waktu. Waktu merupakan satu esensi yang begitu nyata, karena hidup kita adalah sepanjang waktu yang ada pada kita. Manusia tidak akan mungkin melepaskan diri dari keterikatan dan keterbatasan waktu. Sebagaimana kita diikat dan dibatasi oleh tempat, demikian juga kita diikat dan dibatasi oleh waktu. Tetapi waktu yang sesingkat ini pun kadangkala kita tidak mempergunakan. Tetapi Yesus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak dibatasi oleh waktu, karena Dia adalah omnipresent, hadir di mana-mana. Manusia telah menemukan banyak cara untuk mengatasi penundaan dan kemerosotan. Tetapi manusia belum dapat mengalahkan maut. Hanya Yesus Kristus yang dapat mengalahkannya.
Akulah kebangkitan dan hidup. Dan ia membuktikannya kemudian dengan membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Sesungguhnya dalam peristiwa dramatis di Betania, Anda melihat Tuhan mengalahkan 3 senjata dari waktu. Ia mengalahkan penundaan waktu dengan menunggu 2 hari sebelum berangkat ke Betania. Ketika ia sampai di sana, mayat Lazarus telah mulai membusuk. Sehingga saudara perempuannya memprotes, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari mati." Dan ia mengatasi maut karena ia membangkitkan sahabatnya Lazarus dari kematian, mengembalikan dia kepada saudara-saudara. Yesus berkata, telah mengalahkan waktu sebab dia adalah kekekalan. Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Ia tidak terikat oleh waktu dan tempat. Ia dapat mengalahkan dan menguasai waktu, karena ia telah masuk kembali ke dalam waktu. Ia dapat membawa kekekalan ke dalam kehidupan kita yang sempit dan memindahkan kita ke dalam satu dimensi pengalaman yang baru. Dan kita tahu dimensi itu adalah kekekalan. Kenapa Yesus disebut Raja Damai? Hal paling mendasar dalam kebutuhan hidup manusia adalah damai sejahtera. Damai sejahtera mempunyai arti yang lebih dalam daripada ketenangan dan tidak ada peperangan. Damai sejahtera adalah hidup yang menggairahkan, membuat kesejahteraan umat manusia. Semua kemudahan yang dapat digapai oleh setiap insan tidak memberi jaminan damai sejahtera. Saudara-saudara mempertegas kepada kita kenapa Yesus adalah Raja Damai. Ia dapat tidur di perahu dengan angin ribut yang begitu mencekam dan membuat murid-muridnya merasa sangat takut. Sekalipun mereka adalah para nelayan yang sudah kaya akan pengalaman. Ia mampu mengatasi 5.000 orang kelaparan dan meyakinkan para muridnya bahwa ia tahu apa yang harus ia lakukan. Orang berkabung dan menetawarkan dia di rumah Jairus. Ketika berkata bahwa gadis itu hanyalah tidur, tetapi dengan tenang ia memasuki rumah Jairus dan membangkitkan putrinya dari kematian. Bahkan 2 orang yang kemasukan setan di Gerasa tidak merasa takut kepadanya karena dia adalah Raja Damai. Ia dapat memberikan damai sejahtera kepada orang yang hatinya hancur dan remuk redam. Petrus di Taman Getsemane menghembus pedangnya dan siap untuk melakukan pertempuran. Tapi Yesus dengan tenang menghadapi orang yang menangkapnya untuk disalibkan. Pengadilan atas dirinya seluruhnya adalah olok-olok, tetapi Yesus dengan tenang menghadapinya. Seperti domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya dan tidak membuka mulutnya. Pilatus merasa heran akan ketenangannya. Bahkan ketika tergantung di kayu salib, ia masih berdoa, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ia menolak anggur asam yang ditawarkan kepadanya, supaya dengan demikian ia mempunyai pikiran yang jernih dan kemauan yang terkendali untuk menggenapi maksud-maksud kekal Allah di atas kayu salib, dan supaya dia terhindar dari tudingan halayak ramai bahwa perkataannya adalah dari perkataan yang mabuk. Kebenaran dan damai sejahtera adalah hidupnya. Bahkan selama pengadilan atas Yesus berlangsung, Herodes dan Pilatus yang bermusuhan menjalin persahabatan, sekalipun persahabatan mereka tidak ada yang mendasari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, dan siapakah nama Anda? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah mendengar bahwa Yesus adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, dan Raja Damai. Kembali kepada kita semua, siapakah nama kita, dan siapakah namamu, dan siapakah nama Anda? Yang paling gampang semua daripada nama-nama kita terangkum
kita adalah semua laskar-laskar Kristus. Kita adalah orang Kristen dan pengikut Kristus. Tapi dipertanyakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, nama menyangkut pribadi kita. Kita sering berbicara tentang Tuhan dan sering mengakui keagungan tentang Tuhan. Bahkan setiap hari-hari tertentu kita merayakan dan memuji Tuhan. Tapi jikalau dipertanyakan sesuai dengan tema, apakah kita meneladani hidup daripada Tuhan? Kita sering berbicara, aku percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus, dan doktrin-doktrin tertentu yang mewarnai kehidupan kita. Dan sering kita berbicara, bahkan ikrar-ikrar tertentu dalam setiap ibadah-ibadah tertentu. Tapi jikalau dipertanyakan pada kehidupan kita, kata-kata tadi, pengikut Kristus yang setia, kadang-kadang hanya slogan. Melalui Natal ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita digugah bukan hanya merayakan saja, tapi justru dipertanyakan dan diminta kepada kita untuk melakukan sebagaimana kehendak daripada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, sesuai dengan tema, dengan semangat Natal, mari kita meneladani hidup Yesus untuk saling melayani dalam damai sejahtera dan kebenaran. Tahun 2023, pencanangan GKP tentang Renstra GKP, kepedulian sesama kita anggota jemaat. Jangan hanya gereja memperdulikan kita, tapi mestinya kita juga memperdulikan gereja. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara akan merasa tersinggung. Syarikat Persautaan serendah-rendahnya pun selalu berbicara anggaran dasar kita. Sesuai dengan anggaran dasar tak, sesuai dengan peraturan kita. Bahkan ke desa-desa sekecil apapun selalu berbicara tentang anggaran dasar dan peraturan. Saya mau mengatakan kepada kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita kadang terlalu kaya akan slogan-slogan. Kita kadang terlalu bangga akan gereja kita, tapi mestinya kita juga akan membanggakan bahwa kita juga meneladani hidup daripada Tuhan. Sering berbicara tentang Tuhan, tapi mungkin pekerjaan kita bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan merasa tersinggung Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya sering mengatakan itu. Orang yang teratur mestinya ada peraturan. Orang mempunyai disiplin, mestinya ada pendisiplinan. Dan lihatlah, teladanilah hidup daripada Tuhan. Walaupun dia Allah, tapi mengosongkan dirinya, tidak ada bedanya dengan rupa seorang hamba. Itulah harapan kami dan doa kami dalam segala tantangan yang menghadang, karena Tuhan mengalirkan cinta kasih dan perdamaian, memenuhi kehidupan kita, sehingga kita bisa melangkah untuk memasuki tahun 2023 dengan satu pengharapan, satu kepastian. Esok matahari Tuhan akan terbit kembali dan lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Dan kita saling melayani, saling menopang di antara satu dengan yang lain. Kami bangga menjadi pendeta resort di GKP Pamen ini. Karena keterlibatan GKP ini terhadap pribadi kita sungguh luar biasa. Tapi sebaliknya, keterlibatan itu bukan hanya sepihak, pertanda keterikatan kita akan anggota jemaat GKP Pamen. Semestinya kita bisa berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tetap memberkati kita, dan kami yakin dua-dua kita yang akan selalu mempersatukan kita dan mampu melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Kita berdoa. Bapa di sorga, tumpuan harapan dan pertolongan, sumber daripada rahmat yang penuh rahmani. Terima kasih Tuhan buat kelanjutan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mensyukuri dan waktu saat ini Tuhan,
di mana Tuhan masih memperkenankan kami kembali lagi bisa berkisah dalam kasih-Mu melalui ibadah perayaan Natal malam ini. Terima kasih Tuhan, karena kami merasakan campur tangan Tuhan, sehingga kami bisa berkisah dalam kasih-Mu, bersua di antara satu dan lain, dan mendengarkan kasih-Mu melalui perenungan yang sudah kami dengar bersama. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami, ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami, menyertai setiap perbuatan kami, sehingga berjalan di atas restu dan kehendak-Mu. Dan kami telah mengaku bahwa Engkau adalah Allah yang perkasa, lambang pemerintahan yang kekal, penasihat ajaib, dan Bapa yang kekal, Raja damai. Perenungan itu tidak hanya tinggal kami dengar, tapi justru kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga meneladani hidup daripada Yesus, saling melayani, dan dalam damai sejahtera dan kebenaran. Malam ini Tuhan kami serahkan segala kehidupan kami. Biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa. Dan besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi dalam menjejaki gairah hidup yang lebih sempurna dan meraih hidup yang komplit. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1. Firman Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kita, memberikan persembahan kita sekaligus mengucap syukur. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenian, dan mur. Amin. Kita beri persembahan kita.
Kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan ini sebagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan, yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami, menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan itu kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai memberkati saudara-saudari hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Sambil kita bersalaman, yang bisa kita salam selamat malam Natal, kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Ya, silakan. Selamat Natal, Shalom, Oras. Kita bersaudara.
nyanyi. Iya. Kan Pit. Bagus, Pit.
Yesus jalan. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran. Ya, oke. Ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus kemerdekaan, ku percaya. Oke, baik. Berfoto-foto lah kalian ya. Oke. Ya, sudah, ya. Oke. Check on. Udah, sekarang foto bagus. Udah disusun foto bagus. Yang pink, yang peach, ayo. Cepat. Yang pink, yang peach. Ayo. Ayo. Tiko sama berbaris. Yang tinggi di belakang, ya samekot di depan. Oh, yang peach duduk. Kak, sadar diri ke belakang. Sini. Oke? Kepada pemilik mobil BK 1196 QZ Avanza, tolong digeser. Sekali lagi kami mintakan kepada pemilik mobil BK 1196 QZ, mohon digeser mobilnya. Terima kasih. Rapi, jom lagi emang Naik ke atas sedikit lagi. Ini kayak mana ini yang ini? Yang ini. Oke. Yang foto siapa? Udah? Oke. Fix ya. Geser. Dikit lagi digeser. Udah? Mereng. Udah? Oke. Udah?
check one. Hey. Perhatian kepada kita semua bagi yang menemukan jam tangan yang terjatuh di ruang gereja, mohon mengembalikannya ke Parari Kamis. Untuk diperhatikan, bagi yang menemukan jam tangan yang tercecer di seputaran gedung gereja, mohon mengembalikannya ke ruang konsistori. Terima kasih. Check one.